Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Kemudian barakallahu fikum, kita baca ayat yang kedua. Karena dakwah itu aturan mainnya itu sudah ditetapkan secara baku. Tidak boleh membuat aturan main sendiri. Yang pertama harus di atas ilmu yang benar-benar dikuasai. Bukan sekedar qala wa qila, bukan sekedar yang saya dapatkan dulu seperti ini dari mbah saya. Bukan ini pendapat kelompok kajian kita, bukan. Ala basirah. Yang kedua, diatur metodenya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang 125. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwalah engkau ke jalannya Allah bil hikmah, dengan cara hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan mau'izah, wajangan, nasihat al hasanah yang baik, nasihat dari kitab wa sunnah. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan juga berdakwahlah engkau dengan membantah argumen yang salah dengan argumen yang disertai yakni dalil dari kitab dan sunnah dengan cara yang baik pula. Di dakwah itu ada 3. Kemarin al-hikmah, ketika yang dihadapi siapa? Kemarin yang ikut. Kita berdakwah cukup dengan hikmah, cukup dengan kita menampakkan kebaikan-kebaikan supaya dia termotivasi dengan kebaikan, tidak kita tegur, tidak kita ingkari kesalahannya, sekedar dengan motivasi yang kita berikan dengan cara yang hikmah. Ini kepada siapa? Kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah adalah lil mustajibina lidawah. Orang yang memang mempunyai potensi menerima dakwah. Jadi kalau datang kepadanya dalil itu tidak ditolak. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang sudah senang kepada agama ini, dakwanya dengan hikmah. Sedangkan wal mau'izah hasanah, tutur kata wejangan-wejangan yang baik ini kepada siapa? Al-mu'rid wal ghafil. Orang yang sedang menjauh, orang yang sedang lalai. Ya orang-orang yang sudah tahu mana hak, mana batil, mana yang seharusnya dan mana yang tidak seharusnya. Tapi dia sedang berpaling. Tanpa menolak, tanpa menentang. Ya memang iman lagi lemah kok. Seperti itu. Nah, ini perlu dinasihati. Bukan ini dengan hikmah dijarni aja. Diguyu tok, ya. Nah, dinasihati ya. Kef. Tidak pernah lagi kelihatan berjamaah di masjid. Apa pindah rumah? Apa adanya tidak terdengar? Barakallahu fiik. Atau sarungnya hilang ya? Ya. Loh kok ya gimana? Ya saya lagi lemah iman.
Hati-hati, antum sudah tahu wajibnya sholat wajib. Kubul nasihat. Tidak nentang. Ini cukup dengan nasihat. Wajadilu bila biasan, tantang dengan cara yang baik. Kalau dia nentang, bangkang. Ini lil inabi wal mu'arid, orang yang menentang kebenaran dan membangkang dari kebenaran. Perlu diberi bantahan. Sehingga barakallahu fikum, alternatif metode dakwah diberikan kepada kita untuk memilih dengan hikmah, mau'izah hasanah, wajadilum billati hiya ahsan. Tidak ada di sini ud'u ila sabili rabbik bil ghina. Dakwalah ke jalan Allah dengan lagu-lagu al-Islamiyah. Seperti yang dilakukan oleh Mbah Roma Irama. Lagunya miras, dijauhi katanya. Yang joget sambil membawa botol. Ada peringatan tentang judi, malah jogetan. Tapi joget judi lagi. Sama yang sebagainya, tidak dituntunkan. Dakwah itu tauhidiyah ya akhi. Dakwah itu sudah baku. Caranya seperti ini. Hikmah itu bukan lagu. Hikmah itu dengan ilmu yang bijak. Bagaimana orang ini menerima dakwah karena sudah mempunyai potensi untuk menerima dakwah. Nasihat yang baik itu barakallahu fikum adalah nasihat. Jangan ditafsirkan lagu dan lain sebagainya. Hikmah itu sandiwara. Mau'izah hasanah itu lagu. Kalau wajadilum billati ahsan gelut. Ya. Lah. Jangan ditafsirkan sendiri-sendiri. Sudah dijelaskan. Hikmah itu dengan cara-cara memberikan motivasi. Menyampaikannya dengan lemah lembut. Mau'izah hasanah. Kalau perlu marah, ya dinasihati marah karena sudah nemen. Tapi orang ini lalai, sedang lalai. Sehingga tidak perlu dibantah. Dinasihati, diingatkan. Sedangkan orang yang memang membangkang, dia harus bantah-bantah. Bila tiyal ahsan. Inilah cara dakwah yang dijelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim. Hudalil muttaqin. Yang Al-Quran Al-Karim ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang punya takwa. Ingin tahu bagaimana berdakwah. Al-Quran telah membimbing. Jangan cari cara yang baru. Yang justru mafsadahnya besar. Dan tidak ada manfaat yang berbekas.